Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Bertemu lagi kita di malam hari ini untuk merenungkan bersama firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, memohon Roh Kudus menuntun kami saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, di hadapan Sanhedrin. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Firman Tuhan berbunyi, Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Para murid terus mengajar di tempat paling sulit di dunia, Yerusalem, di mana terdapat prasangka paling besar dan kebimbangan. Para imam dan penguasa mendengar tentang kekaguman terhadap kesaksian yang hebat dari para murid yang pekerjaannya disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Sejumlah besar orang percaya bergabung dengan gereja muda itu. Namun para imam dan penguasa gagal mendiamkan para murid itu dan berencana memenjarakan mereka. Para murid menjawab semua tuduhan dengan pembelaan yang sederhana. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Para murid membalikkan arah dengan menuduh pada Sanhedrin atas pembunuhan Mesias. Ketika penguasa mendengar ini, mereka begitu marah sehingga mereka bermaksud membunuh para murid ini, bahkan sama dengan yang telah dilakukan pada Yesus. Tetapi Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, tetap tenang. Ia memperingatkan bahwa mereka bisa saja melawan Allah, dan ia menasihatkan agar lebih baik melepaskan para murid dan pergerakan mereka yang kecil itu akan berhenti atau bertumbuh. Pokok pikiran, apakah kekuasaan mereka yang telah menderita penganiayaan, apakah kekuatan mereka yang telah menderita penganiayaan untuk nama Kristus pada waktu yang silam? Itulah persatuan dengan Allah, persatuan dengan Roh Kudus, persatuan dengan Kristus. Celaan dan aniaya telah memisahkan banyak orang dari sahabat-sahabat duniawi, tetapi tidak pernah dari kasih Kristus. Tidak pernah jiwa yang diserang dengan pencobaan lebih dikasihi oleh juru selamatnya daripada bila menderita celaan karena kebenaran. Aku pun akan mengasihi dia, Kristus berkata, dan akan menyatakan diriku terhadapnya. Dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Bila untuk kepentingan kebenaran umat percaya berdiri di hadapan pengadilan dunia, Kristus berdiri di sampingnya. Bila ia dikurung di dalam dinding penjara, Kristus menyatakan dirinya kepadanya dan menggembirakan hatinya dengan kasihnya. Bila ia menderita kematian untuk nama Kristus, Juru Selamat mengatakan kepadanya, mereka dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat melukai jiwa. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Catat dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Kutipan ini diambil dari kitab dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 71 dan 72. Pelajaran malam ini, semua perlawanan pada firman Allah pada akhirnya akan gagal. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kami boleh dikuatkan untuk terus mempelajari akan firman-Mu. Kebenaran-kebenaran yang sudah kami pelajari, itu boleh memberikan kekuatan kami untuk dapat membagikan juga Injil kepada orang lain. Apapun yang menjadi tantangan kami, kuasa Roh Kudus akan selalu menuntun kami, agar kami tetap kuat dan tetap setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.